Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du fa ya ibadallah
usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita, sehingga kita semua dalam keadaan sehat-sehat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah, pembawa rahmat dan menjadi teladan bagi kita semua. Karena itu mari kita semua senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, karena dengan iman dan takwa yang berkualitas, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam pengaruh, godaan, dan segala bentuk kemaksiatan. Orang yang berkualitas takwanya itu menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Yang dimaksud orang paling bertakwa adalah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Itulah yang disebutkan oleh Allah dengan ajakan pada ayat pertama tadi yang selalu diulang-ulang di hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, ia akan menunaikan kewajibannya, menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ya, menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah dan meninggalkan larangan-larangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan begitu maka kita akan meningkat kualitas iman kita. Kita menunaikan perintah, kita tinggalkan larangan. Ya, jamaah sekalian, pada ayat yang kedua, ayat itu juga sering, ya bahkan selalu diucapkan oleh khatib di akhir khutbahnya. Ya. Jadi ada yang awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, itu di awal diucapkan, nanti di akhir menjadi kesimpulan ayat ini tadi yang kedua. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Ya, di sini ada 3 perintah Allah. Dan juga ada 3 larangan Allah. Ya. Ada perintah, ada larangan. Yang pertama ialah menyuruh atau memerintahkan berbuat adil. Ya.
Adil itu bukan cuma pengadilan yang disuruh adil. Ya, semua manusia diharapkan adil. Adil juga itu bermakna jujur. Jadi kalau kita buka arti dari kata adil itu, ya bisa bermakna jujur, ya bisa bermakna seimbang, bisa bagus pembagiannya, ya bisa juga bermakna adil itu mengurungkan niat untuk melakukan kejahatan. Ya, dia sudah berhadapan dengan kemungkaran, dia sudah berhadapan dengan kemaksiatan, dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan kemaksiatan itu. Kenapa dia tinggalkan kemaksiatan itu? Karena dia sadar bahwa dirinya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Ya, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ya. Jadi kita harus jujur, kita harus adil. Jadi ya'muru bil adli. Itu yang pertama, bil adli. Kita harus jujur, kita harus adil. Ya. Bagaimana yang adil itu? Adil dalam masyarakat, adil dalam rumah tangga, adil di pengadilan, adil di mana-mana. Ya. Ya. Di mana kita berada, kita adil. Kita berada di jalanan, kita adil. Ini juga sudah sering saya sampaikan. Kita berada di jalanan itu kita adil. Kalau kita pengendara selalu mau cepat, ya di jalur cepat. Kalau yang mau lambat-lambat di jalur lambat. Jalanan sudah dibagi itu. Ya. Pekerja jalanan sudah membaginya. Ini kadang-kadang penipu begini. Biar orang khutbah, biar orang waktu ibadah menelpon juga. Apalagi kalau tidak ada namanya. Kalau saya ada kodenya, ini penipu. Bapak Ibu sekalian, Bapak saudara-saudara sekalian, jadi di mana saja kita berada itu adil. Adil itu bertemu hak dan kewajiban. Berhadap-hadapan hak dan kewajiban, maka dia seimbang. Kadang-kadang ada orang menuntut hak, kewajiban tidak dipenuhi. Tidak adil. Tidak adil. Ya. Ada juga orang sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya, tetapi haknya tidak dipenuhi. Itu juga tidak adil. Jadi itu adil itu adalah berimbang dan terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang, itu namanya adil. Kalau di pengadilan, adil di pengadilan ialah berlakunya hukum sesuai kehendak hukum. Itu adil. Ya. Orang yang membunuh dengan sengaja menurut Al-Quran, yang adil itu juga dihilangkan nyawanya. Perintah keras itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla
al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un dan seterusnya. Ya. Sekarang ini mudah sekali orang hilang nyawanya. Ya, hal-hal sepele hilang lagi nyawanya orang. Cewek cowok, cowoknya yang bunuh dia. Coba, ya, coba perhatikan itu. Makanya kadang-kadang kalau saya di mahasiswa itu perempuan jangan terlalu mudah menerima janji. Laki-laki jangan terlalu mudah berjanji. Karena nanti ada yang tidak terpenuhi. Laki-laki tidak memenuhi janjinya. Ini namanya ingkar janji, munafik. Perempuan tidak terpenuhi dijanjikan, kecewalah dia. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi kita diperintah untuk berbuat adil. Jangan kita mengatakan nanti di pengadilan orang adil. Kita tidak perlu. Semua kita. Ya. Ya, orang berjalan di jalanan dengan baik adil, tetapi menghalang-halangi orang di jalanan tidak adil. Ada haknya jalanan. Iya. Kata Nabi, iyyakum wat-turuqat. Ya. Hendaklah kamu memenuhi hak-hak jalanan itu. Apa haknya jalanan? Jalanan harus lancar. Ya. Tidak boleh kita duduk-duduk di jalanan, di pinggir jalan. Apalagi kalau kita mudah tersinggung, tidak boleh kita duduk di pinggir jalan. Nanti ada orang yang lewat. Ya. Tidak memberi salam, Anda kecewa. Atau dia lewat tapi kentut di depan kita, coba kita bisa marah. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Ya, jadi siapa saja Allah tidak memilah siapa yang diperintah itu. Kita semua yang diperintah, yang disuruh berbuat adil. Ya. Pemimpin adil, ya, kita punya presiden sudah dilantik dan tegas. Mudah-mudahan dengan pidato awalnya itu, insya Allah ditafsirkan, dijalankan oleh lebih 100 pembantu. Saya sudah pernah kultum di sini mengatakan kalau 108 itu menyadari semuanya itu tidak melakukan neko-neko dalam tugasnya, tidak korupsi dan betul-betul mengawasi, maka yang bawanya itu semua takut. Harus bersih. Kalau itu bersih, insya Allah bersih semua di bawah. Karena kalau mau membersihkan sesuatu, harus alat bersih yang dipakai. Harus alat bersih. Dan yang bisa membersihkan itu adalah orang bersih juga. Ya. Mudah-mudahan dengan tekadnya itu, orang yang mau korupsi tidak korupsi. Iya. Kita berharap, besar harapan. Ya.
Dan saya senang dengarkan pidato awalnya. Dan itu memang kalau ada pejabat lalu diminta menyampaikan pidato awal, di situ biasa tergambar bagaimana visinya, bagaimana misinya, bagaimana harapannya, apa yang mau dilakukan. Ya, secara tegas disebutkan semua untuk kepentingan rakyat. Semua yang diangkat tidak boleh mementingkan dirinya, tidak boleh mementingkan kelompoknya, tidak boleh mementingkan keluarganya. Yang penting ini adalah rakyat. Oh, bagus sekali. Mudah-mudahan ya dipahami oleh semua pejabat yang ada di bawahnya. Ya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, perintah yang kedua, al-ihsan, berlaku baik. Kalau sudah adil, sudah berlaku baik lagi, bukan main. Ya, kita semua berbuat baik. Ya, menghidupkan kebaikan, menghidupkan kebaikan dalam kehidupan ini, dalam masyarakat ini. Oh, bukan main. Ya. Kemajuan, peradaban, keadaban, martabat manusia ya betul-betul bisa terangkat. Kalau kita lihat ya bagaimana ajaran agama ini sebetulnya, apa kehendaknya ajaran agama kita? Ada 3 utama. Ya. Tujuan utama ajaran agama Islam yang pertama itu adalah mengangkat harkat dan martabat manusia. Ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh diperbudak. Makanya sejak masa Nabi itu yang namanya budak-budak itu dimerdekakan. Dimerdekakan satu demi satu dengan metode yang berbeda-beda digunakan. Ya, ada cara memerdekakan orang dengan menjadikan sanksi atau ancaman hukuman. Ya. Orang yang membunuh tidak sengaja. Orang membunuh tidak sengaja. Itu tidak dikisas, tetapi memerdekakan hamba sahaya. Ya. Jadi memerdekakan seorang hamba sahaya. Ya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Ya, ada juga dengan memerdekakan itu membeli kembali, membayar harganya kembali. Ya. Orang kaya membayar harganya. Ya. Utsman bin Affan itu beberapa orang yang dimerdekakan. Kembali dimerdekakan dengan jemaah sekalian yang sama berbahagia. Ya, itu yang pertama tadi. Mengangkat harkat dan martabat manusia. Makanya Allah mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam." Ya. Anak cucu Adam itu mulia. Anak cucu Adam itu keramat. Jadi tidak salah itu kalau kita mengatakan yang kami muliakan. Memang sudah dimuliakan Allah. Ya, kadang-kadang itu kalau kenapa tidak mau mengatakan yang dimuliakan? Yang saya muliakan. Orang selalu kadang-kadang mengatakan yang dimuliakan Allah. Ya, biarlah Allah memuliakan juga kamu. Selalu kembali saja mulianya kepada Allah. Yang dimuliakan Allah.
Kalau saya biasa yang saya muliakan. Hadirin yang saya muliakan, karena memang kita tidak ada yang keramat di dunia ini kecuali kita. Tidak ada itu kuburan keramat. Tidak ada pohon keramat, tidak ada batu yang keramat, tidak ada. Yang keramat adalah manusia yang hidup, yang sudah meninggal itu hilang kekeramatannya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Orang sekarang masih banyak yang pergi meminta di kuburan. Kuburannya saja Nabi tidak boleh kita minta di situ. Kuburannya Nabi. Dia bilang, Kang ini wali. Ini orang suci, apa itu? Nabi saja tidak boleh. Di kuburannya Nabi tidak boleh, di kuburannya para sahabat tidak boleh kita meminta di situ. Kadang-kadang itu ada kedengaran, ya Rasulullah doakan saya supaya saya kembali lagi ke sini mensiarahimu. Tidak ada itu. Bersalawat saja kepada Rasulullah. Kadang-kadang juga ada itu biasa protokol. Kita kirimkan salawat. Bukan selawat dikirim-kirim. Bersalawatlah. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak usah kirim selawat. Tidak usah kirim Fatihah. Nah, ini ada banyak juga yang mengirim Fatihah. Ya. Tidak ada itu kirim-kirim. Kirim pahala sendiri. Biar kita tidak kirimlah jalan juga. Jalan juga. Kalau itu memang jalurnya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, kita harus berbuat ihsan. Ya, dalam rangka mengangkat harkat dan martabat. Kita saling memuliakan, saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada orang yang boleh direndahkan. Sekalipun pekerja rendahan, tidak boleh kita rendahkan. Tidak boleh dipandang enteng seseorang. Itu ajaran agama Islam. Kalau ada yang memandang enteng itu masih perlu disadarkan. Masih perlu ya. Jadi itu yang pertama itu tadi, mengangkat harkat dan martabat manusia. Yang kedua ialah melestarikan kebaikan. Kebaikan dilestarikan. Keburukan, kejahatan, kemaksiatan ditekan ditekan, jangan terjadi. Ya. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ya. Itu melestarikan kebaikan. Makanya ya bertemu beri salam, salam itu kebajikan, kebajikan, berbuat baik, ringan-ringan perbuatan baik, ketemu beri salam. Ya. Tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling bermusuhan. Ya, di ayat itu ada tadi. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Yang ketiga perintah Allah di ayat itu adalah menyantuni kerabat. Wa tizal kurba. Menyantuni kerabat. Kerabat dulu didahulukan. Ya, mendahulukan kerabat saja. Apa namanya? Dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Ya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi ada santunan saya mengatakan itu di Muhammadiyah ini jangan hentikan itu gerakan-gerakan infak. Gerakan infak itu adalah kebaikan
Gerakan-gerakan infak itu adalah amal yang baik. Ya. Gerakan infak itu jangan dihentikan. Di cabang, di ranting, di daerah dan lain-lain sebagainya, di mana saja. Mengapa? Karena Allah mengatakan, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Ya. Orang yang rajin bersedekah itu kehidupannya tidak melarat itu. Tidak ada yang melarat itu orang yang rajin bersedekah. Tidak ada yang melarat orang yang rajin berinfak. Apalagi kalau berinfak di Muhammadiyah. Kenapa? Kalau di Muhammadiyah infaknya itu kelihatan semua. Ada yang jadi masjid. Ada yang jadi sekolah, itu kan jadi universitas, infak mahasiswa. Pembayaran itu adalah infak namanya. Ya, semua uang hidup. Saya biasa mengatakan itu. Uang yang disetor di perguruan tinggi Muhammadiyah itu adalah uang hidup. Niatkan dengan baik. Ikhlaskan, tidak ada yang manoko-noko. Allah mengatakan wallahu yudah, itu kan kalau 1.000 jadi 7.000, 7 tangkai. 1 menjadi 7, setiap 1 menjadi 100, jadi 700. Jadi 700. Sesudah 700 Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, Allah akan melipat gandakan. Dari 700 itu bisa berganda menjadi 14.000. Apa namanya? Ya. Dikali 2 kali 3. Lalu Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menggandakan sesuai kehendaknya. Coba. Sesuai kehendaknya. Tetapi kehendak Allah tergantung pada keikhlasan kita. Tidak akan berganda kalau kita manoko-noko. Jadi Allah menggandakan itu sesuai dengan keikhlasan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, jadi 3 saja saya sampaikan dulu yang larangan. Ya, sudah setengah jam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, karena itu mari kita semua menyadari itu, karena Allah mengatakan ya la'allakum tazakkarun, di ujung akhir ayat itu disebut la'allakum tazakkarun. Ya, semoga kamu sadar. Kita ini selalu ya sadarlah itu. Sadarilah bahwa ada perintah, sadarilah bahwa ada larangan. Bisa kita kembali membaca ayat itu tadi pada surah An-Nahl ayat 90 kalau saya tidak salah. Ayat 90. Barakallahu li wa la fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, ya marilah kita semua senantiasa menyadari itu semua. Ya, tadi itu ada 3, sebetulnya ada 3 tujuan ajaran agama kita, baru 2 yang saya sampaikan. Kemudian ayat itu juga ada 3
kebaikan ada 3 kemungkaran, ya. Saya belum sampaikan, tetapi silakan dibaca ayat itu dengan baik sehingga kita menjadi la'allakum tazakkarun. Kita menjadi orang yang betul-betul sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah yang harus melakukan kebaikan-kebaikan itu, yang harus berbuat adil, yang harus melakukan kebajikan, melestarikan kebajikan, kemudian memberi santunan-santunan dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma fil lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa alif zata bainina wa najjina subulas salam. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadika wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an wa amalan salihan makbula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Uzkurullahal adzima yazkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.